Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar Radio Persada FM yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini mendapat nikmat yang besar, yaitu nikmat kesehatan. Juga nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah. Mari kita pelihara nikmat kesehatan, nikmat hidayah ini dengan menambah konsumsi batin kita, konsumsi rohani kita, yaitu majelis tafsir Al-Quran, tafsir Al-Jalalain. Hari ini Mitra Persada kita mulai dari surat An-Nahl juz 14 ayat 90. An-Nahl juz 14 ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Mitra Persada, apabila kita melihat ayatnya langsung, memegang Al-Quran, sangat indah sekali, karena ya pasti ada tambahan pahala karena kesulitan memegangnya, harus berwudu, harus ya kondisi kita bersih, terus tempatnya juga bersih di ruang tamu atau di ruang belajar. Surat An-Nahl ayat 90. Innallaha setuhune utai Gusti Allah iku ya'muru merintahaken sapa Allah bil adli kelawan adil. Ya'muru memakai fi'il mudhari yang diantara mananya lit tajaddud wal istimrar, untuk terus menerus. Jadi senantiasa Allah itu mengajak, memerintahkan berbuat adil. Karena kalau adil itu semua orang senang. Ya, misalnya antrian itu kan adil kan, karena yang datang duluan maka tampilnya duluan atau dipanggilnya duluan. Ini namanya adil, datanya duluan. Data yang belakangan pengen dhisik. Yang namanya ndak adil, kasihan yang datang sudah lama di situ disalib. Nah, ini diantara gunanya adil itu menyenangkan semua orang. Kalau orang membunuh dengan sengaja maka dihukum kisos, ganti dibunuh. Dalam Islam begitu, kalau dalam Islam. Tapi kalau kita ini kan bukan di negara Islam, jadi yang mengikuti undang-undang yang ada. At-tauhidi awil insofi. Gusti Allah memerintahkan berbuat adil, artinya mengesahkan Allah, wal ihsanilan berbuat ihsan, tegese gawe bagus. Apa itu? Ditafsirnya ada il faraidi, menjalankan kefarduan.
au anta budallaha ka'annaka tarahu, atau yang dimaksud ihsan di sini adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau melihatnya kan ada rasa sungkan, takut dan seterusnya karena melihat yang kita sembah, tapi Allah tidak bisa dilihat. Maka ka'annaka, seakan-akan, ya artinya membuat kita berhati-hati, membuat kita tidak pernah lengah ketika menyembah Allah itu. Kalau bisa ya ingat Allah. Tapi nyatanya orang kalau kehilangan kunci saya tak sholat sih, ning sholat kan kelingan kuncinya di mana. Jadi menjadi alat untuk menemukan sesuatu. Memang setan itu menggoda manusia ketika sholat ya seperti itu, supaya tidak khusyuk. Ada yang rokaatnya kurang, ada yang rokaatnya bertambah. Zuhur 4 rokaat itu jadi 5, tidak krosong. Ya namanya lupa, tidak apa-apa. Nanti disunnahkan sujud sahwi, sunat. Nah, kalau misalnya sujud sahwi saja lupa ya enggak apa-apa, namanya sunat. Kama kaya keterangan fil hadis ikang tetep ing dalam hadis ubudullaha anta budallaha ka annaka tarahu fa illam yarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Upama ora iso menyatakan atau merasakan bahwa Allah itu melihat, angel piye, ora kelingan terus, gampang lupa. Maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Nah, ini yakin, mitra bersada, masya Allah, Allah itu melihat kita di setiap saat. Allah mengetahui kita di setiap saat. Hal ini kalau kita ingat, kita renungkan, maka kan orang tidak berani berbuat salah begitu, dosa. Nah, ketika dia berani, biasanya lupa kepada Allah, lupa bahwa Allah itu mengawasinya. Wa ita idzil qurba ay wa i'ta idzil qurba, lan maringi pira-pira kerabat, wong kang duweni kerabat, al qarabati tegese kerabat, khassa ngususake sapa Allahu ing dzil qurba bidzikri kelawan den sebut ihtimaman krana mentingake, nganggep penting, bihi kelawan dzil qurba. Ada orang itu kalau memberi orang lain itu senang, nikmat, enak. Tapi kalau memberi kepada saudara sendiri, family sendiri, awal. Ada orang yang begitu. Padahal di sini Allah itu memerintahkan berbuat adil, berbuat ihsan, kemudian memberi kepada kerabat. Makanya kalau kita ada acara selamatan acara-acara di rumah begitu, sebaiknya saudara family kita diundang kon rewang, walaupun tidak rewang, hanya kelihatan gitu aja, tidak masalah, karena itu namanya memperhatikan kerabat. Kalau di daerah kita kan biasanya juga ditonjok bukan ditunjuk, tapi ditonjok itu diantar makanan gitu. Diantar makanan itu bukan hanya yang rewang, tapi kerabat yang tidak rewang. Wah, bagus itu. Habisnya juga banyak. Di situ harus ada keikhlasan. Wayanha lan nyegah sapa Allah anil fahsya'i saking azina,
saking zina. Fahsya itu perbuatan jember, perbuatan kotor. Zina itu sebenarnya kotor sekali. Kalau orang-orang yang biasa berzina kan berarti ganti-ganti pasangan kan. Wah, itu bahaya. Allah memberikan penyakit melalui situ. Kenapa orang yang beristri 1, 2, 3 tidak terkena? Ya karena sesuai syariat kan. Kalau zina ini kan tidak sesuai syariat. Makanya di sini Allah adil supaya orang berhati-hati. Wal mungkari lan kemungkaran syara'an ing dalam syara yang dicegah. Allah mencegah sesuatu yang diingkari, yang mungkar baik secara syariat. Yang oleh syariat itu diingkari, dilarang. Mencuri, berbuat bohong. Mungkar itu pokoknya yang tidak dibolehkan. Minal kufri rupane saking kufur, wal ma'asilan piro-piro maksiat, wal baghi. Ada lagi, Allah melarang bagho al-zulmi linnas, maknanya adalah mendolimi manusia. Khasam khususaken sapa Allahu ing al-baghi bizikri kelawan den sebutake ihtimaman klono nganggep penting, kama kaya barang bada'a kang ngawiti sapa Allah bil fahsya kelawan lafat fahsya kadzalika kaya mengkono. Jadi Allah itu pertama memerintahkan adil, kedua memerintahkan berbuat ihsan, berbuat baiklah. Ihsan bisa bermakna menyembah Allah seperti melihat Allah, atau kalau tidak lihat ketahui bahwa Allah tahu melihatmu, atau berbuat ihsan itu ya berbuat baik. Ahsana yuhsinu ihsanan, berbuat baik. Saya sudah berbuat baik tapi orang nggak ganti berbuat baik pada saya, tidak masalah, karena kita berbuat baik itu tidak karena ingin orang lain berbuat baik pada kita. Yang penting kita berbuat baik aja lah. Wong diaru-arui, wayah liwat kono ora ngaru-ngarui, ya ndak masalah. Enggak usah dipikir. Wong kebaikan kita itu pasti dicatat. Dan kebaikan kita manakala ikhlas itu tidak mengharapkan dibalas. Karena Allah. Saya yang becek ikhlas. Membantu orang yang sedang hajat kan, banyak mengeluarkan uang. Demikian juga berbuat ihsan. Bolak-balik aku dolan rono kono blas atau dolan rene. Ya ndak usah mikir begitu. Karena berbuat ihsan, berbuat baik itu tidak karena ingin dan sana berbuat baik. Kalau sana ndak bisa berbuat baik ya salahnya sana. Dan keburukan ya ada di sana, kita tidak usah mikir. Yang penting kita berbuat baik. Ini kadang ada orang yang mengukur begitu. Ada yang mengukur, aus gua rono nyapa. Aku rono bolak-balik kono ora tau nyanggonku. Bodoh lah aku mesti rono. Ngono bodoh ngene ora tau nyangmahku. Jangan kita berpikir balas membalas. Kalau sana misalnya ganti bersilaturahim ke rumah kita, alhamdulillah. Kalau enggak usah enggak usah repot-repot kita memikir. Kalau kita mikir begitu, hati kita akan sakit kan. Nah ini kalau rohani kita sakit, maka biasanya nular menjadi penyakit jasmani. Ini bahayanya. Makanya manusia itu diperintahkan supaya lapang dada, mengalah, sabar. Itu dibangun, ditetapkan oleh Allah bahwa itu perbuatan baik. Itu juga akibatnya ada. Kalau orang itu suasananya nyaman, sabar, tidak gampang-gampang mempermasalahkan sesuatu yang tidak penting, ya diberi badannya sehat, karena tidak memikirkan orang lain.
bagaimana orang lain berbuat baik kepada saya. Enggak mikir begitu. Kita berbuat baik ya berbuat baiklah, itu aja, sudah, titik. Karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita berbuat baik itu Allah tahu. Dan Allah itu kan membalas orang yang berbuat baik. Jadi kita minta balasan ya, menunggu balasannya dari Allah, jangan dari orang. Nanti kalau kita ngerasani sana, tak parah nih pula boleh kono atau nyanggunku, ngerasani orang kan, tidak baik lagi. Makanya mitra persada, ada ayat seperti ini. Allah memerintahkan berbuat adil, berbuat ihsan, memberi kepada kerabat. Kemudian melarang 3 hal juga. Melarang berbuat zina atau perbuatan-perbuatan yang kotor, mencuri, merampok, gosok, atau merusakkan barang orang lain. Ini namanya larangan-larangan. Kemudian kemungkaran, bisa bermakna kufur atau maksiat-maksiat. Kemudian yang ketiga, larangan melebihi batas, yaitu berbuat zalim. Kalau kita dizalimi orang, kemudian kita berdoa kepada dia supaya juga mengalami nasib yang semisal kita atau setara dengan yang kita terima, boleh. Tapi yang paling baik adalah kita memaafkan. Artinya kita tidak mempermasalahkan. Dizalimi orang tidak mempermasalahkan. Misalnya ya, kalau pegawai, saya sebenarnya itu sudah waktunya naik pangkat, tapi karena waktu itu tidak diurus, akhirnya saya tidak naik pangkat, akhirnya tertunda. Wah, rezeki saya jadi nggak naik. Itu harus dikembalikan ke umum, yaitu rizki itu jatah. Rizki itu jatah. Artinya jatah itu tidak mungkin dihalangi oleh orang. Walaupun orang menghalangi, kalau Allah sudah menghendaki, tidak akan terhalang itu. Maka rizki itu kalau sudah waktunya datang, pasti datang. Tidak salah kirim dan tidak terlambat terkirim. Mungkin ya syariatnya atau zahirnya, wah saya waktunya naik kan, tapi nggak diuruskan, akhirnya terlambat. Ya sebaiknya kita udah husnudzon, artinya kita berpasrah kepada Allah, kemudian kita ingatkan orang yang mengurus, dan seterusnya begitu. Jadi hidup ini mitra persada, apabila kita nikmati senikmat-nikmatnya, maka akan terasa nikmat. Rizki yang ada di saku kita, yang di rekening kita syukuri, syukur kalau sedikit kasih ke orang, sedikit saja nggak masalah. Itu akan berkah. Rizki yang diperoleh dengan jalan halal, kemudian digunakan sebaik-baiknya, termasuk dianjurkan sedekah walaupun sedikit. Insya Allah berkah itu apa tahu? Kebaikan yang banyak. Jadi rizkinya sedikit tapi kebaikannya banyak. Ini barokah namanya. Yaitu paring nasihat sapa Allah kum ing sira kabeh bil amri kelan perintah wan nahyi lan larangan. Tadi perintah berbuat ihsan, berbuat baik kepada kerabat, kemudian melarang zalim, fahsya, mungkar, la'alakum menawa utawi sira kabeh iku tadzakkaruna ay tattaizuna, mikir sapa sira kabeh, ngalap pitutur sapa sira kabeh. Ini la'ala itu kalau dalam tafsir itu
menunjukkan mana tahqiq, karena la'allakum tatadzakkarun itu kan yang berfirman Allah. Artinya kalau kamu berbuat adil, kalau kamu berbuat ihsan, kalau kamu berbuat baik kepada kerabat, kemudian kamu tidak berbuat zalim, fahsya, atau juga mungkar, maka pasti kamu akan memperoleh pelajaran. Kamu akan mampu mengangen-angen, merenungkan pelajaran dari ayat itu. Ini 6 hal ini saja. Adil, berbuat ihsan, kemudian berbuat baik kepada kerabat, kemudian menghindari kemungkaran, perbuatan fahsya, perbuatan yang kotor, kemudian berbuat zalim, ya, melampaui batas, maka insya Allah kita akan memperoleh pelajaran, kita akan bisa merenungi kemudian mengamalkan. Masya Allah, ya semua ayat itu Masya Allah satu kata itu bermanfaat betul, Tafsir itu berkembang dulu, tafsir itu banyak sekali, ada 60-an lebih, sekarang lebih lagi. Itu kalau kita mempelajari tafsir itu mungkin umur kita sudah habis, kita belum khatam. Orang mondok 10 tahun gitu kan, ngajinya tafsir paling satu tafsir aja, Kak. Al-Marawi atau Fidhal Quran Ibnu Katsir atau Al-Qurtubi, apalagi Al-Qurtubi atau Al-Munir itu sampai 15 atau 16 jilid. Ya Allah, ya usia sudah bertambah banyak atau bisa sampai meninggal, ilmunya Allah itu belum habis, kitab tafsirnya belum selesai. Maka mempelajari tafsir itu sangat berguna. Yang namanya tafsir ya karena itu kan berkat kemampuan manusia. Makanya tafsir itu antara ulama satu dengan satunya ya berbeda gitu kan. Ini maknanya apa, ini pengertiannya bagaimana. Ini ulama tafsir ya berbeda-beda. Ada yang mirip, ada yang sama persis, ada yang berbeda. Ini namanya tafsir. Tafsir itu kedalaman ilmu seseorang. Wa aufulan nuhonono sira kabeh bi ahdillahi kelawan janjine Allah minal bai'i rupane saking dodolan wal aimani lan pira-pira sumpah wa ghairi halan liyane baik wal aiman idza ahadtum nalika janji sapa sira kabeh wala tangkudu lan aja ngrusak sira kabeh al aimana ing pira ing sumpah ba'da tauqidiha sause den kuatake aiman tausiqiha wa qad ja'atum halih teman-teman wis ndadekake sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah alaikum ing atas sira kabeh kafilan ing wong kang nglindungi, wong kang jamin bil wafai dengan nuhoni. Jadi penuhilah janji Allah padamu, yaitu kalau jual beli harus tidak boleh bohong, harus jujur ya. At-tajirus saduqu ma'an nabiyyin wasyuhada wassalihin. Pedagang yang jujur itu akan bersama nabi nanti di surga, bersama syuhada, bersama orang-orang soleh. Nah, sebaliknya pedagang yang ngawur, yang berbohong dan tidak jujur, ya pasti sebaliknya. Demikian juga sumpah, penuhilah
kalau memang bersumpah, pegawai ada sumpah jabatan, apalagi ada sumpah jabatan, ada pengurus itu ada pengukuhan. Apabila kalian berjanji, dan jangan merusak janji-janji itu setelah dikuatkan, setelah dikukuhkan. Innallaha satuna yutai Gusti Allah iku ya'lamu dane sapa Allah ma ing barang tafaluna kang lakoni sira kabeh. Ini tahdid lahu, ancaman. Karena jadi penuhilah janjimu, janji Allah padamu, yaitu dalam jual beli misalnya harus jujur, ketika menjadi pemimpin harus adil. Itu bagian dari janji. Karena innallaha ya'lamu ma taf'alu, Allah itu mengetahui apa yang kamu perbuat. Mitra Persada, di dalam kehidupan sehari-hari banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran atas apa yang kita baca, kita perhatikan di ayat 2 ayat ini ya, terutama yang sebelumnya itu berbuat adil, berbuat ihsan. Malah ada tidak berbuat ihsan malah mendolimi orang. Tidak berbuat baik malah menyakiti orang. Gampang yang menyakiti kota adalah ghibah, ngerasani orang. Tapi ketahuilah, orang yang dighibahi itu nanti di akhirat akan mendapat pahala, dosanya akan berkurang, yaitu pahala orang yang ghibah itu nanti dituntut diminta oleh yang dighibahi. Jadi kalau ada orang yang ghibah pada kita, dulu ada ulama itu nganter makanan sebagai tanda syukur. Tanda syukur karena dosanya berkurang berkat dizalimi orang, yaitu dighibahi tadi. Kalau orang mikirnya seperti itu, hatinya insya Allah akan tenang. Tapi kalau orang mikir, wah ngerasani aku jadi nyapa dong, aku harus berbuat baik pak, enggak dirasani, itu akan pikiran kita akan bertambah. Itu tidak baik. Nanti rohani kita tidak sehat, bisa nular ke jasmani kita. Ngenes akhirnya mati. Mitra Persada, begitulah hidup ini. Mari kita jalani ya apa adanya. Kita punya jabatan, alhamdulillah. Tidak punya jabatan, alhamdulillah, tidak repot-repot. Orang tidak menjadi mempunyai jabatan aja sudah sibuknya bukan main. Nah, kita syukuri nikmat rezeki, ya kita syukuri apa adanya. Tidak punya sepeda motor 2 ya 1 sudah cukup. Tidak punya mobil ya sudah sepeda motor saja. Oh sama-sama nyampainya. Mitra Persada, mudah-mudahan Allah melindungi kita, memberi kita panjang umur, sehat, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.